Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Di malam minggu ini kita bisa melanjutkan tadarusan kita ya. Kalau nggak salah Amsal 18. Sebelum kita mulai tadarusan kita, saya mengajak semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami kembali boleh di malam minggu ini membaca Amsal 18 dalam konteks tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, berikan hikmat-Mu Roh Kudus. Tolong kami sehingga kami paham akan kebenaran, dan dengan paham kami bisa menjadi pelaku firman, dan hidup kami akhirnya menyenangkan Tuhan dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan ambil waktu Bapak Ibu panjang ya, karena di malam minggu ini saya yakin Bapak Ibu juga punya kerinduan melewati waktu bersama dengan keluarga yang Kau cintai. Yuk kita buka Alkitab kita. Pasal 18 ya. Amsal pasal 18 kita akan baca dari ayat pertama. Saya akan baca buat saudara. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir yang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama adalah suatu pertikaian. Nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran, dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara-saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Pertengkaran adalah seperti palang gapura, seperti sebuah puri. Perut orang dikenyangkannya oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Terpujilah nama Tuhan. Ya, tentu yang paling kita ingat adalah ayat-ayat yang paling akhir tadi ya. Kalimatnya bagi saya juga menohok ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan ya. Jadi jangan berpikir teman itu semuanya bisa baik. Maka hati-hatilah dalam berteman. Tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi jangan juga berpikir kita mengandalkan saudara kandung dalam hal ini, atau saudara yang punya hubungan darah. Sebab faktanya ada sahabat yang bahkan lebih menganggap kita saudara daripada saudara kandung kita. Maka ini dua sisi yang harus diperhatikan. Berteman itu harus berhati-hati. Berteman itu harus bijaksana. Berteman itu harus berhikmat. Sebab ada teman yang bisa mendatangkan kecelakaan, tapi juga ada teman yang bisa jadi sahabat yang bahkan lebih karib daripada saudara-sedara. Maka untuk bisa menemukan sahabat yang seperti ini ya butuh usaha, butuh perjalanan. Ya.
saya nggak tahu saya sudah mendapatkan atau belum gitu ya. Kalau bicara mengenai sahabat, sebab saya termasuk orang yang agak introvert gitu ya dalam hal keterbukaan terhadap orang gitu ya. Saya terbiasa lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan orang gitu maksud saya. Jadi saya tidak pernah curhatin masalah saya kepada orang. Tapi mungkin saja kalau saya melakukan hal-hal seperti tadi, ada orang-orang terdekat saya yang bisa menjadi sahabat yang baik itu. Tapi karena tidak pernah saya uji, maka saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Intinya kita belajar hari ini untuk berhikmat dalam memilih pergaulan. Berhikmat dalam memilih pertemanan. Karena ada teman yang bisa mendatangkan celaka, tapi ada juga teman yang bahkan lebih baik, lebih luar biasa daripada saudara kandung. Ya. Jadi benar-benar harus kita bijaksana. Jangan sampai salah memilih gitu ya. Karena banyak orang yang mengandalkan saudara kandungnya, tapi faktanya juga tidak ditolong. Saya pernah dalam pengalaman saya ketika masih ada di gereja lama, ada orang datang kepada saya konseling bahwa orang ini dari keluarga yang terpandang, keluarga besarnya itu orang kaya semuanya, cuma dia sedang dalam terpuruk karena kesalahan dia, kegagalan dia gitu ya. Dia jatuh miskin lah begitu. Tapi dia tidak ditolong oleh keluarganya. Ya. Jadi rupanya ada saudara, saya nggak tahu ya apakah orang ini dulunya bebal, banyak melakukan kesalahan, diulang-ulang sehingga saudara-saudaranya itu sudah bowat gitu, sudah males, saya nggak tahu karena itu tidak diceritakan ke saya gitu ya. Karena saya tidak konselingin saudara-saudaranya lain. Kenapa lo nggak tolong dia? Kan yang datangannya yang si yang sudah jatuh miskin ini. Dia cerita tentu ya, saya nggak tahu jujur apa tidak gitu ya. Tapi ceritakan pada saya, dia punya kakak dan adik yang kaya raya, berkelimpahan, tapi tidak mau tolong. Saya terus terang ngelus dada juga, kok ada ya seperti itu. Tapi saya tidak langsung mengatakan bahwa keluarganya jahat, karena saya tidak mengintegrasi atau mengkonseling, atau bertanya kepada keluarganya, karena nggak kenal gitu ya. Tapi ada faktanya seperti itu. Tapi ada juga orang bercerita kepada saya bahwa ketika dia susah, justru teman-temannya, ada beberapa teman yang menolong dia. Menemani ketika sedang ada di ruang perawatan, ketika mengalami cancer, ya dia justru yang menemani adalah teman-temannya. Ya, ini luar biasa gitu ya. Jadi ada teman yang bahkan melebihi saudara itu ya. Ketika bapak saya dulu divonis sakit dan kami harus menjaga bapak di rumah sakit di RSPAD untuk beberapa lama, ada beberapa bulan gitu saudara. Karena bapak cukup lama mengalami stroke itu sampai akhirnya mungkin karena ya kan kita pakai apa namanya fasilitas negara gitu ya, mungkin harus ya sudah cukup ya, kuotanya sudah penuh, setelah beberapa bulan dipulangkan, belum dalam keadaan perbaikan sama sekali tapi dipulangkan, jadi dirawat di rumah. Nah ketika di rumah sakit itu ada temannya adik saya yang bahkan bukan saudara, yang saudara hubungan darah dengan saya, ya ada, banyak, hampir semuanya menjenguk gitu ya, tapi cuma menjenguk doang, nangkep ya, cuma datang ke rumah sakit, terus juga nengokin bapak saya gitu ya, tapi tidak nemenin saya, tidak bermalam gitu ya, tidak mengeluarkan effort khusus ya. Mereka paling mengunjungi ya sebulan sekali, ada yang karena deket ya cuma 3 minggu 2 minggu sekali, atau paling seringnya mereka berwhatsappan doang dengan saya dan adik saya dan ibu saya, tapi tidak menemani. Nah adik saya punya teman gitu ya, teman kuliahnya dia yang itu bahkan saya juga nggak tahu ya apakah karena dia masih pengangguran atau masih belum dapat pekerjaan tetap, tapi faktanya dia nemenin ibu saya karena temannya adik saya ini teman perempuan tapi agak tomboy gitu ya, agak gahar gitu ya. Dan ya ibu saya yang kalau saya bisa lagi kerja, saya itu kan masih melayaninya megang sebuah sekolah tinggi teologi ya, jadi harus ngantor juga. Jadi saya kalau waktunya ngajar ya paling nggak tadinya sepanjang hari, tapi karena bapak saya sakit ada beberapa jam, dan saya juga harus pulang ke rumah kan, karena saya punya anak kecil. Saat itu ada Sean ya, yang masih sangat kecil sekali gitu ya, yang dia juga butuh saya. Kalau saya terus standby di rumah sakit, dia kehilangan figur saya, maka
Saya ganti-gantian gitu. Kalau siang saya jaga di rumah sakit, kalau malam adik saya. Nah, ketika antara waktu itu mungkin adik saya datangnya belum sampai, saya harus misalnya pergi kemana gitu ya, maka ada sahabatnya atau temannya adik saya ini yang nemenin ibu. Ibu yang 24 jam di sana, mandi di sana, minum, tidur di sana, makan di sana gitu ya. Nyaris dia eh, nggak mau pulang gitu ya. Meskipun saya bilang, pulang dulu. Ada beberapa kali, sekali dua kali, tapi itu nggak worth it lah, nggak bisa dimasuk hitungan dia pulang ya. Dia hampir sebagian besar di situ. Dia pulang itu tepatnya kami yang pulang. Jadi saya bawa bajunya gitu ya, terus saya cuci ya, terus saya setrika, terus saya bawa lagi ke rumah sakit. Jadi kami yang mobilisasi seperti itu. Jadi ada memang sahabat yang melebihi saudara. Dan dalam pengalaman saya, meskipun bukan pribadi, ada juga saudara yang tidak peduli sama saudaranya. Jadi untuk memilih perkawanan ini memang harus hati-hati. Ya, jangan berkata saya punya banyak teman gitu ya. Ya, kau banyak teman mungkin karena kau lagi berada. Jadi ada gula, ada semut kan. Tapi ketika kita susah, ketika kita menderita, teman-temanmu masih ada nggak di sekitar kita? Jangan-jangan nggak ada. Dalam pengalaman saya pribadi, dulu waktu masih di gereja lama saya hampir setiap minggu tuh diundang teman-teman pendeta, rekan-rekan pendeta. Ya untuk sharing lah, untuk ketemu lah. Ada yang minta ketemu karena minta jadwal ngajar. Karena kan saya bilang saya megang STT, jadi mereka melobi saya supaya bisa ngajar di tempat di mana saya saat itu yang mengelola. Saya kan yang ngatur dosen siapa, semuanya saya mengelola lah. Karena saya tidak punya atasan langsung saat itu, cuma gembala saya saja yang memberikan perintah direct kepada saya. Jadi saya megang surat, bukan surat tapi pernyataan gembala yang disaksikan oleh banyak orang untuk membuka sebuah sekolah tinggi teologi. Dan banyak saat itu banyak pendeta yang menghubungi saya, datang ke kantor saya, ngajak ngobrol, minta lobby. Bahkan pendeta-pendeta senior juga menghubungi saya. Ayo dong Sen, gue ngajar nih, gue punya S2 nih, ya mau ngajar gini gitu, kurang lebih begitu lah ya. Pokoknya hampir setiap minggu ada yang ngajak ketemuan lah. Sekedar untuk ngopi doang, atau datang ke kantor cuma ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul aja, cerita macam-macam, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dapat fitnah gitu ya, terus saya dikeluarkan tanda kutip ya dari gereja tersebut, tidak dapat jadwal lagi, itu semua pendeta yang tadinya sering deket dengan saya, datang ke saya, ngajak ngobrol saya, nggak ada satupun yang, saya juga nggak berharap juga sih, tapi paling tidak kan kalau memang mereka menganggap saya saudara, mereka menghubungi lah gitu ya. Menghubungi bukan kepo ya, bukan mencari tahu kenapa begini gini, tapi ngasih perhatian, ngasih kasih lah gitu ya. Sabar ya, gue percaya lo pasti ada rencana indah. Nggak ada, satu pun nggak ada. Bahkan orang-orang yang akhirnya dikenal jadi pendeta di gereja itu yang saya bawa. Jadi saya punya teman dulu sekolah di sekolah tinggi teologi yang sama, dia cuma jemaat doang, tapi karena saya dulu dekat dengan gembala, dan gembala saya bilang, tolong cariin dong tim, nanti kamu supaya kamu bisa lepas, kamu bisa nanti khotbah Sen, cariin orang gantiin kamu supaya dampingi gembala saya, karena dulu saya yang mendampingi beliau gitu ya. Nah, saya mengenalkan teman saya ini karena menurut saya bagus gitu ya. Jadi dia jadi pendeta saat ini, masih jadi pendeta di gereja itu ya. Ya saya bukannya mau ngomong sombong apa enggak, dia kalau bukan karena saya merekomendasi, nggak akan ada yang bisa membuat dia ke sana. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan kalau punya rencana, Tuhan sanggup ya, tapi paling tidak lewat orang itu menjadi pendeta karena saya gitu. Lewat tangan saya kenalkan. Saya juga yang terus memfollow up gembala. Gimana Pak, teman saya itu bisa nggak, akhirnya dipanggil jadi timnya dia. Itu ketika saya dikeluarkan gereja itu, nggak menghubungi saya sama sekali. Ya. Tidak mencari tahu juga. Tidak pernah, saya tidak minta apa-apa ya, karena saya bukan tipikal orang yang berharap pada manusia. Tapi paling tidak, kalau saya jadi dia, saya pasti akan bilang, bro, gue dengar kabarnya. Gue bisa apa ya? Gue cuma berdoa aja, lo kuat ya. Terus bertahan ya. Terus layani Tuhan ya. Gue percaya lo pasti akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di tempat yang lain. Kata-kata seperti itu kan kata-kata normatif aja ya, yang mestinya diucapkan, tapi enggak, hilang aja gitu ya. Kayak nggak ada kabar aja gitu ya. Padahal mereka dulu deket banget. Nah ini artinya saya pernah punya pengalaman gitu ya, bahwa teman itu jadi teman kita ketika kita punya sesuatu. Saat itu di gereja lama saya punya kuasa lah gitu ya. Saya bisa menentukan siapa yang ngajar, saya bisa menentukan
pendeta ini jadwalnya berapa kali, karena saya yang buat semuanya, saya ngatur semuanya itu, ya, atas perintah gembala tentunya. Jadi saya punya power lah, bergeningnya kuat gitu. Wah, itu kayak ada gula, ada semut. Tapi ketika karena ada banyak orang ngiri sama saya, mungkin juga karena kesalahan saya, mungkin karena saya dianggap sombong atau gimana, saya nggak tahu lah gitu ya. Karena ya saya tidak pernah terlalu mau berpolitik saat itu, ya lugu aja gitu. Apa kata perintah gembala saya kerjakan. Mungkin akhirnya karena saya terlalu lugu itu, padahal itu perintah gembala, dianggapnya mereka, saya yang ngada-ngada gitu. Padahal saya nggak mungkin mengerjakan sesuatu tanpa perintah. Cuma karena saya lugu aja, saya tidak pakai bahasa yang baik, mungkin karena masa muda, tidak ada tata krama, ya. Jadi saya, ya, perintah gembala saya langsung aplikasikan dan rupanya menyakitkan hati mereka. Mereka pikir saya yang berpolitik, padahal enggak. Saya menjalankan perintah ya. Susahnya jadi tangan kanan orang itu begitu, gitu ya. Jadi orang mau melakukan sesuatu pakai kita, ya. Jadi imbasnya kitalah yang kena getahnya. Tapi saya tidak menyesali. Nah, intinya fakta itu pernah saya alami di masa lalu saya. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama sekarang ini di dalam apa namanya program Deep Talk with Pase ini kita belajar untuk memilih teman yang baik gitu ya. Teman yang baik ya tentu harus kita gumuli, kita kenali, kita bawa dalam doa apakah benar dari Tuhan apa tidak gitu ya. Dan kalau memang sudah teruji lewat waktu, lewat beberapa masalah, lewat beberapa pencobaan, tapi kita tetap solid sama dia, saling dukung, saling backup, saling membuat masing-masing semakin tajam, kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita punya teman, punya sahabat yang membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dalam segala aspek, maka ya itu pasti lebih berharga daripada emas dan perak, jauh lebih berharga daripada saudara kandung, ya percayalah saudara ya. Dan ini salah satu yang kita dapatkan dari Amsal 18 tadi. Jadi apa namanya, kita juga diingatkan kembali soal bebal gitu ya. Ya, apa namanya, masih diulangi dalam Amsal 18 seperti Amsal 17 kemarin. Dikatakan di ayat 6 tadi, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Jadi orang bebal itu memang buat kisruh, buat masalah, buat panas. Ya, ya pokoknya bikin orang tersakiti, bikin orang terzolimi, ya itu kerjaan orang bebal begitu. Ya, makanya saya menyadari ini, ya ekspresi saya gitu ya. Saya nggak pernah mau mengganggu atau mengkomentarin statement orang apapun di sosial medianya mereka masing-masing. Nggak pernah. Saya nyaris tidak pernah kasih komentar, kecuali mungkin sekali dua kali like. Itu pun kalau saya kasih like sesuatu yang luar biasa, wow bagi saya. Salah satunya, saya hari ini nih ya, setelah beberapa lama nggak pernah kasih like di Facebook, saya baca statusnya seseorang yang usianya jauh di atas saya, jauh lebih tua dari saya, mungkin sudah hampir 70-an ya, lebih mungkin. Terus dia ikut seminar ya, bagaimana menuai di masa manula. Itu seminar yang dia ikuti. Bagi saya, terus dia bikin captionnya gitu ya. Ya, di masa putih rambut ternyata masih bisa dipakai Tuhan, dan Tuhan masih bisa memakai kita gitu. Itu statementnya. Maka saya kasih like. Karena saya mengapresiasi ya bahwa si tante ini mungkin sama si om ya, itu sudah senja, udah 70-80 tahun tapi mau ikut seminar dengan tema tadi, menuai di saat di kala menula, di kala manula. Jadi menuai di saat sudah jompo gitu. Dia masih mau ikut seminar dan diberkati dan masih mau menjadi berkat bagi banyak orang setelah mengikuti seminar, itu kan harus diapresiasi ya. Jadi meskipun saya sudah nggak cukup sering kenal ketemu dengan beliau gitu ya, terakhir ketemu ketika ibu saya meninggal, tapi saya kasih like karena saya suka. Tapi yang hal-hal yang normatif ya, bersyukur hari ini bisa ngajak anak-anak pergi makan ke sana, saya nggak pernah kasih like yang kayak gitu-gitu, karena itu mah ngapain gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang luar biasa, saya biasanya kasih emosi ya, entah itu like, entah itu kasih senyum atau apa kalau di sosial media yang lainnya gitu ya. Kalau memang menyentuh ya butuh perhatian, kayak ada orang kehilangan orang yang saya kenal, kehilangan orang yang dia cintai, terus saya tidak bisa melayat, terus saya juga tidak punya nomor teleponnya ya, maka saya biasanya ya
DM gitu ya, ikut merasakan apa namanya sedihnya gitu ya. Terus kalau saya punya teman dekat di masa lalu saya, sahabat gitu, teman kecil saya, terus ketemu lagi di Facebook, terus saya tahu dari Facebook tiba-tiba muncul ulang tahunnya, biasanya saya DM juga gitu ya, happy birthday gitu ya, God bless you ya, terus sukses sama keluarga dan lain sebagainya. Tapi itu jarang sekali ya, karena kalau tidak dekat dengan saya ya cuma sekedar tahu ngapain gitu loh. Tapi kalau dekat, punya memori, punya sejarah ya, karena kalau teman-teman SMP itu berarti saya dulu teman nongkrong sama dia lah, kemana-mana sama dia. dan dan pernah punya pengalaman beberapa kali secara lebih pribadi gitu, misalnya kemarin teman yang saya kasih ucapan selamat ulang tahun itu meskipun perempuan gitu ya, tapi dulu kan temen SMP kan temen macam-macam itu, dengan beberapa teman saya tuh pernah beberapa kali nonton konser ya. Zaman SMP dulu ada konser New Kids on the Block gitu ya, dan kita nonton bareng gitu. Itu momen yang bagi saya apa namanya cukup berkesan, karena itu pertama kali konser yang saya tonton, dan itu di SMP kelas 1 apa kelas 2 saya lupa gitu ya. Terus ya saya nonton sama teman-teman, ada sekitar 5 apa 6 orang apa 7 orang sekitar itu, dan salah satu yang terdekat dengan saya karena SMP itu sekelas sama dia ya, dengan 7 orang itu ya cuma dia, yang lainnya tuh beda kelas tapi teman permainan, ada teman main volley, ada teman juga nongkrong gitu ya, tapi yang deket sekelas cuma dia. Nggak ada hubungan emosional yang berlebihan, cuman karena punya kedekatan itu, jadi ketika tahu dia ulang tahun ucapin gitu ya, dan cuma happy birthday doang dan dibalas thank you Seno gitu ya, cuma begitu saja gitu ya. Tapi yang lain-lainnya yang cuma kenalan sekelebatan, kenalan dulu cuma jadi pekerja gereja yang ketemu seminggu sekali cuma shalom doang, itu saya nyaris nggak pernah apa namanya DM-an gitu ya. Karena ya nggak kenal secara pribadi ya. Jarang sekali punya teman yang dekat ya. Saya itu orangnya termasuk yang hal-hal seperti ini tertutup, karena saya juga merasa punya teman banyak juga nggak tahu ya, apalagi sudah seumur segini, kata orang orang banyak kan, orang bijak kan, kalau semakin tua pertemanan semakin mengkerucut gitu ya. Dan saya memang tidak punya banyak teman ya. Saya masih ingat di SMA saja teman saya nongkrong ya, meskipun sering nongkrong bareng gitu ya, meskipun sering madol bareng kemana gitu ya, tapi yang benar-benar dekat cuma 2-3 orang aja ya, yang artian saya tahu kenal orang tuanya. Terus meskipun nggak pernah nginep ya, saya jarang nginep di rumah teman dulu, tapi ya kami nongkrongnya tuh sering gitu ya, kemana-mana ya, meskipun rame-rame ada dia juga gitu loh. Nah itu cuma 2-3 orang ya, meskipun kita punya geng juga ya, jumlahnya seberapa gitu, tapi yang deket benar-benar cuma itu aja gitu. Baru terpisah ketika kuliah karena kita punya jurusan yang berbeda ya. Deket sama saya, yang deket sama sini sama-sama di Trisakti, cuman jurusannya berbeda. Ada yang ngambil minyak, ada yang ngambil teknik sipil gitu. Jadi jurusannya berbeda, dan zaman dulu di Trisakti itu kalau biasanya awal-awal masuk kuliah di semester ganjil itu senior-senior bikin provokasi. Jadi anak ekonomi diajak ribut sama anak minyak diajak ribut sama anak teknik gitu ya, supaya setiap tahun itu habis masuk di sekitar September Oktober ada libur lagi karena diliburin. Sebab kalau udah ribut itu wah besar sekali tuh. Trisakti sering ribut. Nggak, sekarang ini nggak tahu, nggak pernah dengar lagi, tapi zaman saya tahun 90-an itu setiap tahun pasti ada ribut, dan setiap tahun setelah masuk awal semester itu, awal semester ganjil itu pasti diliburin, entah seminggu kah, entah beberapa hari kah, karena ya chaos gitu ya, supaya diademin lagi. Dan itu memang dikondisikan oleh senior-senior. Jadi kalau angkatan dia sebagai senior berhasil membuat libur kampus, itu angkatan yang keren. Jadi diprovokasi ya. Yang saudara di Trisakti tahun 90-an pasti ngerti omongan saya ini. Nah, teman sedikit sekali. Jadi ya belajar dari tadi ya, kita harus benar-benar memilah-milah ya. Kalau saudara masih muda, jauh lebih muda dari saya usianya, ya cobalah kita mencari teman yang bijaksana, teman yang bisa menjadi orang yang bisa menopang kita ketika kita sedang butuh bantuan. Gitu ya. Bantuan itu bukan uang ya, tapi perhatian atau waktu saja. Kadang saya meskipun jarang, saya bukan orang yang bergantung sama orang, tapi ya saya malah nggak pernah ya. Tapi saya pernah melayani orang gitu ya, mengkonseling orang gitu ya. Saya tuh kalau saya sendiri, saya lebih baik sendiri. Zaman saya SMP ketika udah bisa naik mobil itu, terus SMA atau kuliah, kalau ada masalah stres, bikin saya stres
saya bisanya pergi gitu. Entah ke puncak sendirian gitu ya, nggak ngapa-ngapain, cuman di sana nongkrong aja, makan jagung bakar, terus turun lagi. Atau kalau puncak kejauhan, saya biasanya ke Ancol gitu ya, masuk ke pantainya malam-malam gitu ya. Orang boleh ngapa-ngapain di sana dulu, berbuat mesum juga bisa. Saya cuma nongkrong aja di bibir pantainya, terus makan apa gitu, mesen apa, ada geluduk sudah kenceng sekali. Kemudian ya menikmati debur ombak ya, terus habis itu tengah malam pulang, selesai. Tapi ada orang yang datang ke saya untuk konseling, itu menghabiskan waktu saya hampir 3 jam atau 2 jam setengah, saya lupa, kurang lebih 2 jam lebih lah pokoknya. Terus tapi dia cuma cerita aja. Jadi ketika dia sudah cerita semuanya, sambil nangis-nangis, cerita lagi, nangis lagi, berhenti nangisnya, cerita lagi, ketawa-ketawa. Itu setelah 2,5 jaman kurang lebih, terus dia selesai. Kayaknya sudah Pak, semuanya saya sudah singkat ungkapkan. Saya udah lega sekarang. Makasih buat waktunya ya Pak. Udah. Dia nggak minta saran saya, dan ketika saya bertanya apa yang saya bisa bantu, nggak Pak, saya sudah plong. Sebab saya sudah bercerita dengan orang yang mau mendengarkan saya. Jadi orang ini cuma butuh ceritanya didengerin doang, ya. Dan teman-temannya, saudara-saudaranya nggak ada yang mau. Dia akhirnya hubungi pendeta, cuma kenal saya, tahu nomor telepon saya, janjian di kantor saat itu. Dan dia 2,5 jam ngomong ya, tadi emosional itu, nangis, diem, nangis lagi, diem, ketawa, nangis lagi, diem. Pokoknya 2,5 jam kan lama, saudara. Dan cuma menghadapi dia doang, cuma berdua doang ngobrol sama dia itu ya. Dan setelah selesai ya dia pulang dan bersuka cita gitu ya. Terus beberapa kali ketemu sama saya, dia selalu tersenyum dan bilang, makasih Pak, makasih. Setiap ketemu saya pasti bilangnya makasih, makasih. Mungkin karena momen itu. Gitu ya saudara ya. Jadi yuk kita belajar menjadi pribadi yang belajar dari Amsalnya Salomo ini. Semoga Bapak Ibu juga dicerahkan, dan coba didalami lagi ayat-ayat itu, karena setiap ayat dalam Amsal Salomo ini punya kedalaman sendiri. Dan saya berdoa Roh Kudus memampukan kita semua, bukan cuma jadi pendengar firman juga, tapi juga jadi pelaku-pelaku firman gitu ya. Kalau diberkati bisa di-share, di-like, di-subscribe, dan dikenalkan program ini kepada yang lainnya, agar banyak orang juga semakin diberkati. Terus baca Alkitab ya. Karena kalau nggak baca Alkitab, nggak mungkin iman bertumbuh. Ya, nonsen. Nggak mungkin iman bertumbuh itu dari muji Tuhan. Nggak mungkin iman bertumbuh itu dari kasih persembahan. Nggak mungkin iman bertumbuh itu dengan puasa. Nggak mungkin, saudara. Firman Tuhan, Alkitab kita mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dengan baca dan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, yang tentunya kau sejahtera mendengarkannya. Gitu ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak bagaimana kami harus memilih teman, memilih sahabat. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman, dan kami punya teman yang daripada Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kalau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan lupa besok ada ibadah jam 11 sampai jam 11 dan jam 7 malam ya. Saya berkhotbah masih melanjutkan seri tentang Kristologi, Yesus yang saya kenal. Dan kemudian jam 7 malam itu saya berkhotbah tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Saya lagi fokus ngomongin Yesus. Sebab bagi saya, ya, menurut penilaian saya, banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, pengikut Kristus, tapi dia tidak kenal Yesus. Tidak kenal Yesus, tidak kenal ajaran dan juga perkataannya, dan tidak kenal Yesus. Dia ngaku kenal Yesus, tapi yang dia bilang kenal Yesus itu Yesus yang diajarkan oleh pendetanya mungkin, Yesus diajarkan oleh ibu bapaknya mungkin, keluarganya mungkin, nenek moyangnya mungkin. Jadi Yesus yang dia iman itu Yesus yang diajarkan oleh orang-orang lain sebelum dia. Jadi sepanjang hidupnya dia tidak pernah mau mengenal Yesus secara pribadi. Dan itu masalah bagi saya. Karena saya baru dapatkan pengenalan saya soal Yesus, kan saya bilang baru 2 tahun kemarin ini. Sepanjang saya jadi pendeta, saya menggumuli soal Yesus tuh, siapa sih? Benarkah pribadi kedua dari Allah? Kok saya tapi ragu ya? Hati nurani saya masih bimbang ya? Baru ketika saya mendalami, buka pelan-pelan Alkitab saya, hanya bergantung pada Roh Kudus, berdoa, berpuasa, baca lagi Alkitab, baru saya mengenal Yesus yang dikatakan Alkitab itu seperti apa. Dan sedang saya bagi, sudah masuk seri ke-26. Ya, semoga saudara diberkati. Jangan lupa besok ibadah bersama kami, dan sampai jumpa di minggu depan di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. God bless you all. Haleluya.